Selamat pagi, semangat pagi dari kami caleg PSI Partai Solidaritas Indonesia. Saya atas nama Dimpos Butar-Butar SPMSI, caleg dari Dapil 2 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang terdiri dari 3 kecamatan, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Mandumai, dan Basarang. Kami meminta mohon doa restu dan dukungannya untuk masyarakat yang ada di 3 kecamatan ini. Izinkan kami untuk menyampaikan visi dan misi kami sebagai caleg di 2024 nanti. Visi kami adalah memajukan perkebunan dan pertanian di wilayah 3 kecamatan yang dimana kami sebagai dapil kami. Adapun visi ini bisa terlaksana dengan baik dan dapat kita nikmati, ya kita harus memiliki visi. Visi itu kami angkat mengevaluasi semua kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan perkebunan dan pertanian di lingkup Kabupaten Kapuas. Karena menurut pemikiran kami, semua kebijakan itu tanpa ada pengawasan maka akan chaos dan tidak terlaksana dengan baik. Yang kedua, memberikan edukasi langsung kepada masyarakat di sekitar Kabupaten Kapuas, terkhusus 3 kecamatan tadi, bagaimana berkebun, bertani yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang ketiga, membangun kelompok-kelompok tani yang nantinya akan kita kumpulkan menjadi suatu wadah berbentuk koperasi yang nantinya juga kita akan bina menjadi pengusaha-pengusaha perkebunan kelapa sawit mandiri yang handal dan juga yang punya berkesinambungan dan berkelanjutan. Dari visi dan misi kami itu, kami berangkat sebagai caleg PSI. Sebenarnya sebelumnya izinkan saya menyampaikan latar belakang sebelumnya saya. Saya sebelumnya berkecimpung di dunia perkebunan atau kata saat ini planters. Saya pernah memimpin suatu perkebunan besar di negara ini. Tetapi karena melihat regulasi dan aturan-aturan yang janggal dan sering tidak sesuai dengan hati nurani dan di dalam penerapannya, maka kami terjunlah ke dunia politik dengan maksud apa yang boleh kami perbaiki nantinya ketika kami berada di dunia politik, kami akan perbaiki. Pada saat kesempatan ini saya pribadi melihat yang terjadi saat ini di bidang pertanian dan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, yang dimana komoditi ini adalah komoditi ekspor, komoditi salah satu pendukung devisa negara yang sangat baik. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang kecewa dengan aturan dan peraturan, bahkan regulasi yang dapat menghilangkan hak-hak masyarakat adat di sekitarnya akibat datangnya perkebunan-perkebunan besar, perkebunan swasta yang mengabaikan bagaimana bermitra dengan masyarakat atau masyarakat lokal atau masyarakat adat. Salah satu contoh saat ini yang dituangkan dalam Permentan nomor 26 tahun 2007, minimal 20% dari luas areal yang diusahakan oleh perkebunan besar
itu akan dijadikan sebagai plasma. Dalam kesempatan ini atau dalam waktu-waktu saat ini kita melihat hampir di atas 80% perkebunan yang ada di Indonesia ini mengabaikan hal itu. Memang permentan ini berlaku dari 2007 ke atas. Tetapi kita tahu 2007 ke bawah, sebelum 2007 memang kita bisa bermitra dengan berbentuk CSR. Namun kita lihat di lapangan hal ini tidak semudah dan segampang yang kita pikirkan. Artinya banyak regulasi aturan ini tidak dilaksanakan oleh perkebunan. Bahkan hak adat atau hak-hak masyarakat, tanah masyarakat, bahkan masyarakat meminta bantuan perbaikan jalan, perbaikan drainase di sekitar kampung masyarakat, seolah-olah perkebunan itu tidak mengindahkan atau melaksanakannya atau tidak membantu. Nah, oleh karena itu kami sebagai pribadi atas nama Partai PSI Caleg ingin membantu masyarakat untuk memperbaiki hal ini. Jika kami nanti diberikan amanah, dukungan dan doa restu dan duduk di Dapil 2 Kecamatan Mantangai, Mandumai dan Basarang, kita akan kawal semua regulasi ini. Karena tidak terlepas ketiga kecamatan ini adalah daerah-daerah perkebunan kelapa sawit dan daerah pertanian lainnya, terkhusus perkebunan kelapa sawit. Nah, di lain sisi juga yang miris hati kami pada saat ini, harga TBS yang seenaknya para pengusaha perkebunan besar atau pabrik-pabrik kelapa sawit memberikan harga. Ya, kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain di luar daripada Kabupaten Kapuas, harga bisa selisih 1.000 sampai 1.100 rupiah per kilo. Nah, ini yang kami rasakan sebagai petani. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya pernah juga menjadi pimpinan di suatu perusahaan perkebunan. Pola pikir kita seorang karyawan atau seorang pimpinan perkebunan besar dengan masyarakat biasa yang memang kita sebagai masyarakat di sekitar perkebunan itu ternyata berbeda. Perbedaannya kenapa? Yang pertama perbedaannya adalah ketika kita menjadi bekerja di perusahaan besar, kita menganggap masyarakat di sekeliling itu menjadi penghalang atau menjadi penghalang di dalam sosial, penghalang di dalam pengembangan perkebunan. Nah, ketika kita melihat masyarakat itu, maka kita berpikiran negatif seperti itu. Nah, ternyata bukan saudara. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di 3 kecamatan. Setelah saya sebagai masyarakat biasa keluar dari dunia perkebunan, dari pimpinan perkebunan besar, saya sebagai masyarakat biasa membuka areal kebun, membuka kebun sendiri. Ternyata jauh apa yang kita pikirkan sebelumnya. Karena kita di luar ini ternyata kita merasa hanya menumpang di tempat kita sendiri. Padahal tanah itu tanah ulayat, tanah adat. Kenapa kita katakan menumpang? Karena banyak masyarakat di sekeliling kita itu hanya menjadi penonton. Penonton artinya penonton daripada perusahaan perkebunan besar membuka kebun, membuka lahan begitu luas, tetapi kita tidak punya tanah dan tidak punya pekerjaan sama sekali. Dan perusahaan-perusahaan itu seolah-olah tidak pernah ikut bisa merasakan seperti itu. Bahkan kita melamar segala macam cara, kita juga tidak akan dihiraukan. Karena mungkin skill dan kemampuan kita tidak mencukupi. Nah, sementara regulasi tadi kita akan diberikan plasma dan ini pun tidak dilaksanakan. Banyak perkebunan-perkebunan besar tidak memiliki plasma. Bahkan CSR-nya pun tidak pernah ada. Nah, oleh karena itu, maka kami dari
caleg PSI ini ingin meluruskan semuanya ini, aturan-aturan tidak jelas ini. Karena kami merasa sebagai masyarakat biasa ingin mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak di tanah nenek moyang kami atau tanah ulayat. Ya, kami tidak memaksa untuk ikut bekerja, tetapi kami ingin mempunyai usaha kebun mandiri, swadaya mandiri, minimal 2 hektar per kakak, maka kami bisa hidup layak. Nah, oleh karena itu saya sebagai calon PSI, caleg calon dari partai PSI, ingin mengajak masyarakat di 3 kabupaten ini supaya kita sama-sama membangun kebun swadaya mandiri. Caranya dengan kelompok-kelompok tani tadi kita akan bentuk koperasi, kita ajukan dana ke perbankan dan kita minta perizinan dari pemerintah. Dan tanah-tanah di sekitar kita tidak seenaknya perkebunan-perkebunan besar mengambil. Karena kita tahu juga pada saat ini banyak perkebunan yang markup daripada luas izin yang diberikan. Karena data yang kita peroleh saat ini, pemerintah menyatakan 3,3 juta hektar lahan perkebunan yang dikuasai oleh perkebunan besar di luar daripada izin yang diberikan oleh pemerintah. Berarti ada mafia perizinan dan juga mafia lobi-lobi, ya, lobi-lobi daripada pengusaha. Ini yang terjadi saat ini, dan ini yang harus kita kawal supaya tanah-tanah yang memang hak masyarakat ulayat atau adat menjadi hak mereka, bukan menjadi hak pengusaha-pengusaha perkebunan yang mafia. Dan apabila ini terjadi, dilakukan pendataan ulang, maka kita akan ambil menjadi hak masyarakat. Karena kita negara yang berdaulat, artinya kita mempunyai hak di dalam memilih di dalam hidup layak. Artinya kita harus memperoleh lahan. Dan saya sebagai caleg dari PSI bermaksud untuk membuat regulasi ini diterapkan dengan baik, diterapkan dengan benar, supaya masyarakat di 3 kecamatan ini khususnya akan menjadi contoh masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan memiliki perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Dan di dalam berkelanjutan ini banyak aturan-aturan yang kita laksanakan, seperti ya ISPO. Di dalam ISPO itu ada berapa prinsip di dalamnya, nanti kita akan uraikan. Nah, dalam kesempatan ini inilah yang harus yang saya harus kawal nanti ketika saya menjadi caleg. Dan yakin Bapak Ibu, apa aspirasi Bapak saat ini yang ingin berkebun kelapa sawit tidak punya lahan dan ingin berkebun kelapa sawit dan tidak layak harganya, dan ingin berkebun kelapa sawit yang pada saat ini izin perizinan segala macam belum belum didapati, maka kami akan melaksanakan ini, mengkawalnya ini supaya Bapak semuanya bisa mendapatkan perizinan, mendapatkan harga jual TBS yang baik dan pemasarannya ada, dan tidak seperti saat ini kita menjual TBS di wilayah 3 kabupaten kecamatan ini. Di Kabupaten Kapuas ini ada perkebunan besar di sekitar kita tidak menerima TBS dan menutup. Nah, hal ini tidak boleh. Ya, hal ini tidak benar. Hal ini hanyalah aturan sepihak daripada pengusaha perkebunan. Dan ini kita akan benarkan nanti. Bahkan tanah-tanah Bapak yang memang itu diambil oleh perusahaan yang tidak menjadi hak mereka, ya, yang tidak menjadi izin mereka, maka ini akan kita urus supaya tanah-tanah ini menjadi hak adat masyarakat di setempat. Maka dukung kami dari Partai PSI, caleg PSI Dapil 2 nomor urut 4, ya, di Kabupaten Kapuas, Kecamatan Mantangai, Mandumai, dan Basarang. Salam solidaritas, demikian saya sampaikan. Semangat pagi.